Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Supriyanto, guru SMK Negeri 9 Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa, yaitu adalah masalah perundungan atau bullying dan dampaknya terhadap siswa. Apa itu perundungan? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, tertekan, dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Nah, perundungan dianggap telah terjadi bila seseorang merasa tidak nyaman dan sakit hati atas perbuatan orang lain kepadanya. Nah, di mana dan kapan terjadinya perundungan itu? Perundungan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, baik dalam dunia nyata seperti di sekolah, di rumah, di restoran, ataupun di dunia maya. Misalkan seperti di media sosial atau pesan elektronik lainnya. Jenis-jenis perundungan, ada beberapa jenis perundungan yang terjadi. Paling tidak saya sampaikan ada 4 macam. Ya. Yang pertama adalah perundungan verbal atau ucapan, seperti membentak, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah perundungan fisik. Misalnya menampar, mendorong, mencubit, memukul, dan lain sebagainya yang dapat melukai fisik seseorang. Yang ketiga adalah perundungan sosial. Misalnya mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah perundungan dunia maya atau cyberbullying. Contohnya, memperolok di media sosial, mengirimkan pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, teror, hoax, mengedit foto tidak semestinya, dan lain-lain. Apa dampak perundungan bagi siswa kita? Ada beberapa dampak yang bisa ditimbulkan akibat dari perundungan ini. Di antaranya adalah yang pertama dampak akademis. Misalnya terjadi penurunan prestasi, penurunan tingkat kehadiran di sekolah, berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah, sulit konsentrasi, dan bisa drop out atau putus sekolah. Kemudian dampak yang kedua adalah dampak sosial. Misalnya, tidak percaya diri, menjadi pemalu, memiliki sedikit teman, cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, kurang rasa humor, dan sering diejek. Yang ketiga adalah dampak fisik. Misalnya, sulit tidur, mual, lemah, gagap, pusing, sakit perut, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah dampak emosi. Misalnya, suasana hati yang berubah-ubah menjadi lebih sensitif, was-was, murung, gelisah, sedih, mudah menangis, dan suka menyalahkan diri sendiri. Nah, bagaimana cara mencegah perundungan agar tidak terjadi? Ada beberapa faktor yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah orang tua. Ketika siswa kita atau anak kita pulang sekolah, ajarilah anak-anak tentang karakter, menghargai sesama manusia, jangan membuli, saling menghargai dan saling menyayangi. Yang kedua,
adalah oleh pihak sekolah. Sekolah dapat membuat pedoman yang tegas dan jelas terhadap pelaku perundungan ini, serta membuat kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi dari perundungan. Kemudian yang ketiga adalah guru. Guru dapat menciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim yang positif, dan pelibatan semua siswa di ruang kelas. Kemudian yang ketiga, guru dapat juga memperhatikan siswa yang rentan terhadap bullying. Misalkan, siswa baru atau siswa yang baru pindah. Kemudian siswa yang secara fisik lebih lemah, siswa penyandang disabilitas, atau siswa yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah memberikan dorongan kepada siswa yang rentan terhadap bullying untuk tetap berinteraksi secara lebih aktif dan mengingatkan teman-temannya untuk membantu agar dapat melakukannya dengan baik. Kemudian yang selanjutnya adalah melibatkan siswa untuk bermain peran atau role play mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah ini. Rencanakan bersama mereka cara melawan bullying. Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan tentang masalah bullying ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Mohon saran dan masukannya tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.